Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Haleluya. Firman-Mu pelita Amin. bagi kakiku. Oke ya, baik, sekali lagi shalom dan selamat malam semuanya. Kita bersyukur ya bisa kembali belajar firman Tuhan. Saya berharap saudara tetap terus semangat karena saya juga dengan belajar begini, dengan mempersiapkan ini juga berarti memacu saya juga gitu untuk nggak malas gitu ya. Kalau nurutin kedagingan capek juga ya saudara ya. Kadang udah kerja belakangan minggu ini nih saya tempat kerjaan agak busy, nggak tahu kenapa sejak dari New Year nggak seperti biasanya gitu. Saya biasanya dari sejak saya masuk pertama kali nggak pernah sih sebisi ini gitu ya. Ya begitulah, tapi kita harus lakukan apa yang harus kita lakukan. Dan biarlah kiranya apa yang kita lakukan ini tentunya menyenangkan Tuhan ya. Nah, kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita tentunya yang sudah kita mulai dari 2024 Agustus dan sekarang sudah sampai kepada kitab Kisah Para Rasul ya. Ini bagian dari lesson ke-9 ya. Ini mungkin kalau ada orang yang baru pertama kali lihat, paling tidak ini bisa memberikan gambaran apa yang sudah kita gone through melalui pelajaran kita ya, mulai dari pengenalan perjanjian lama dan baru, lalu kita belajar doktrin inspirasi, otoritas Alkitab, ketidakbersalahan Alkitab ya, preservation Alkitab, lalu bagaimana kita bisa mengajar dan mengkorbankan Alkitab, lalu kewajiban apa terhadap Alkitab. Nah, itu semua bisa diakses di YouTube channel kita tentunya di GB Immanuel yang kalau saudara lupa-lupa, dan saya pun juga nggak semua ingat, tapi paling nggak ada bagian gambaran terbesar yang saya ingat. Nah, itu yang kita perlu perhatikan bersama-sama ya. Lalu lesson ke-9 adalah lesson yang terbesar yang kita stuck sampai hari ini karena memang kita membahas overview dari seluruh kitab-kitab yang ada di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, dan kita sudah melewati Perjanjian Lama, lalu 4 kitab Injil, dan sekarang kita masuk ke dalam kategori berikutnya di dalam kitab Perjanjian Baru, yaitu kitab sejarah. Ya, di dalam Perjanjian Baru hanya ada satu kitab sejarah, yaitu kitab Kisah Para Rasul. Ya, sedangkan di Perjanjian Lama itu kalau saudara melihat list yang saudara ada di depan saudara itu di sana ada banyak kitab sejarah ya di dalam Perjanjian Lama. Itu kalau saudara ingat mulai dari kitab Yosua, lalu kita Hakim, Rut, 1-2 Samuel, 1-2 Tawarik, 1-2 Raja-Raja, 1-2 Tawarik, Ezra, Nehemia, Esther ya, ada 12 kitab di dalam kitab sejarah. Saya berikan lagi list ini untuk mengingatkan saudara bahwa dengan mengerti susunan ini paling tidak saudara memiliki gambaran apa yang ada di dalam 66 kitab itu. Ya, saya selalu bilang kalau saudara ngerti ini, saudara lebih cerdas dari banyak orang Kristen yang mungkin tidak terlalu peduli dengan hal seperti ini ya. Oke, nah ini sekedar mengingatkan. Lalu yang berikutnya kita akan mulai membedah sedikit mengenai kitab Kisah Para Rasul ya, kitab yang sangat unik ya, kitab yang merupakan kitab transisi di mana setelah Yesus mati, bangkit, naik ke surga, Yesus menampakkan diri 40 hari kepada para murid-muridnya dan kepada banyak orang, dan di dalam 40 hari itulah Tuhan Yesus menyatakan kebenaran mengenai kerajaan surga ya, kerajaan surga itu seperti apa begitu. Nah, kita tahu bahwa ekspektasi orang-orang yang hidup di Perjanjian Lama adalah Mesias akan datang memerintah sebagai raja dan mengalahkan musuh-musuh Israel. Nah, ini juga tidak terkecuali sama seperti ekspektasi dari para rasul, para murid Tuhan Yesus gitu. Karena itulah
Yesus berkali-kali harus menjelaskan konsep mengenai kerajaan Allah ini gitu. Nah, nanti di salah satunya adalah dalam kitab Kisah Para Rasul ini, murid-murid kan bertanya ya, Guru, apakah pada masa ini engkau akan memulihkan kerajaan Israel? Nah, Yesus tidak menghardik atau mendinai pernyataan itu bahwa kerajaan surga itu akan datang ya. Yesus malah berkata kamu nggak perlu tahu waktunya kapan. Itu intinya ya. Tapi dengan pernyataan Tuhan Yesus itu ada indikasi bahwa kerajaan Allah itu ternyata tidak langsung datang pada saat itu, waktu Yesus datang. Demikian juga pada saat Yesus setelah dia naik ke surga. Nah, kayaknya ternyata ada gap besar yang kita sebut dengan era gereja. Nah, di era gereja inilah maka kitab Kisah Para Rasul membantu kita untuk mengerti apa dan bagaimana gereja itu, yang nanti akhirnya lebih lengkap mengenai kondak, aturan apa yang kita lakukan di gereja di dalam surat-surat Paulus yang nanti kita akan pelajari di minggu depan mulai kitab Roma dan selanjutnya. Nah, jadi ini satu fondasi yang penting untuk bisa mengerti kitab Kisah Para Rasul ini ya, karena ini kitab transisi yang menjembatani antara karya Kristus dalam penyalipannya sampai ia naik ke surga, lalu tongkat estafet itu dilanjutkan kepada para murid-murid, sehingga dari 12 orang itu yang juga akhirnya menunggang balikan dunia pada saat itu ya. Dan ini yang akan kita pelajari malam ini. Halo Ping Ping, selamat malam. Malam Iya, kok. selamat bergabung. Thank you for joining us. Kita Ya, oke, kita baru mulai. Jadi ini kita lagi belajar overview kitab-kitab yang ada di dalam Alkitab. Nanti kalau Pimping tertarik, ada waktu mungkin sambil nyetir, sambil masak, atau sambil bersih-bersih rumah, mau lihat pelajaran-pelajaran sebelumnya bisa diakses di YouTube GB Immanuel. Di situ kita sudah pelajari banyak hal. Dan saat ini kita sudah sampai membahas kitab Kisah Para Rasul. Jadi kita sudah selesai perjanjian lama, itu tentang ringkasan singkat saja mengenai setiap buku yang ada di Alkitab. Begitu. Nah, sekarang kita sudah masuk kepada kitab Kisah Para Rasul. Nah, saya baru menjelaskan mengenai apa itu kitab Kisah Para Rasul ya. Jadi kitab Kisah Para Rasul itu kitab transisi yang sangat penting untuk kita bisa mengerti dari Yesus setelah melakukan pekerjaannya sebagai juru selamat naik ke surga. Nah, setelah itu dilanjutkan kepada murid-muridnya yaitu para rasul yang memberitakan Injil dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung-ujung bumi sampai ke masa kita. Ya. Nah, itu kitab Kisah Para Rasul saya beli judul di sini dari seseorang di dalam literatur yang saya baca, The Unfinished Story, jadi kisah yang belum selesai. Ya, jadi apa yang Yesus sudah lakukan itu perlu dilanjutkan kepada generasi selanjutnya, dan pada saat kitab Kisah Para Rasul ditutup pada pasal 28, ternyata Kisah Para Rasul dalam tanda petik berlanjut di pasal 29, di mana saudara dan saya termasuk di dalamnya yang terus menuliskan kisah-kisah kekristenan bisa berkembang, bahkan penginjilan bisa berkembang ke seluruh pelosok dunia ini. Ya, nah ini sesuatu hal yang kita perlu mengerti dari kitab Kisah Para Rasul ini. Nah, di dalam kitab Kisah Para Rasul ini, dalam kopi atau manuskrip bahasa Yunani, itu judulnya secara singkat disebut Acts ya. Acts itu maksudnya tindakan, action. Actionnya apa? Actionnya tentunya action dari para rasul. The Acts of the Apostles, begitu. Ya, jadi kata Acts itu dari kata praseis. Praseis itu, dan ini sering digunakan untuk menjelaskan pencapaian oleh orang-orang yang besar yang pernah hidup di dalam sejarah dunia. Ya,
Selamat malam, Hari Hani. Selamat bergabung kembali. Shalom, shalom. Ya, oke, kita baru mulai ya. Nanti introduction singkat bisa dilihat di video YouTube ya, kalau kalian mau lihat awal-awal baru beberapa menit ya. Jadi kitab Kisah Para Rasul itu disebut sebagai acts atau the action of the apostles, itu menggambarkan pencapaian orang-orang yang besar yang pernah terjadi di dunia ini kalau dalam bahasa Yunaninya. Nah, tapi lebih tepatnya kitab Kisah Para Rasul ini diberi judul The Acts of the Holy Spirit through the Apostles. Itu paling tepat karena kita melihat karya Roh Kudus itu benar-benar bekerja dengan luar biasa dalam kehidupan para rasul, sehingga mereka melakukan tindakan-tindakan, karya-karya yang kalau dengan kemampuan mereka sendiri mereka nggak bisa gitu ya. Saudara lihat misalnya Petrus, dari seorang penjala ikan yang begitu rough, kasar, arogan, yang kadang mau jadi nomor satu, mulutnya besar kadang-kadang, tapi Tuhan ubahkan menjadi pemberita Injil yang luar biasa. Paulus yang tadinya penganiaya jemaat diubahkan Tuhan luar biasa jadi penginjil, bahkan penulis Alkitab Perjanjian Baru terbanyak di Perjanjian Baru. Itu menunjukkan karya Roh Kudus yang luar biasa dalam kehidupan orang-orang tertentu. Nah, dalam ada beberapa tokoh yang memberikan beberapa title penjelasan mengenai kitab para rasul, kitab Kisah Para Rasul ini ya. Misalnya W. Graham Scourge, dia menyatakan he calls the acts of the Holy Spirit through the apostles and others during the first generation of the history of the church. Jadi dia mengatakan ini adalah tindakan para Roh Kudus melalui para rasul dan yang lain-lainnya di sepanjang generasi pertama dari gereja yang baru dibentuk. Nah itu dia menyatakan seperti itu. Lalu John Chrysostom ya, seorang bapak gereja, juga menyatakan kitab para rasul itu adalah the gospel of the Holy Spirit, the acts of the Holy Spirit through the apostles and others during the first generation of history of the church. It's been called the continuing words and deeds by Jesus, by his Spirit through the apostle, and the acts of the sovereign God through the Lord Messiah Jesus by the Spirit on behalf of the way. Jadi dia menyatakan bahwa apa yang dilakukan oleh para rasul itu dilakukan melalui pekerjaan Roh Kudus dengan tindakan dari kedaulatan Tuhan, providensi Tuhan yang kita sudah belajar di GBI Immanuel. Kalau Hari, Hani, Iren atau Pimping mau mengerti mengenai apa itu providensi, saudara bisa akses di YouTube channel GBI Immanuel. Saya sudah menjelaskan sepanjang bulan ini temanya providensi. Itu sangat penting sekali untuk dimengerti karena Tuhan itu bergerak segala sesuatu dalam perencanaan yang matang. Tidak ada istilah kebetulan dalam kamusnya Tuhan. Nah, termasuk di dalam kitab Kisah Para Rasul kita melihat karya Tuhan yang luar biasa karena Tuhan sudah merancang semuanya. Gitu ya. Jadi kalau mau disingkat ya The Acts of the Apostles boleh. Ya itulah juga yang dipakai di dalam banyak kitab bahasa Inggris ya. Lalu Chuck Swindoll memberikan judul kitab Kisah Para Rasul dengan judul The Spreading Flame ya. Jadi api yang membara terus-menerus yang tersebar kemana-mana. Sama seperti pelari yang membawa obor olimpiade lalu memasuki stadion, itu melambangkan api dari olimpiade ya, olahraga olimpiade yang saudara pasti tahu. Dan demikianlah kitab Kisah Para Rasul, karena api Roh Kudus itu begitu membakar para rasul, lalu merembet kepada banyak orang sehingga sampai kepada generasi kita. Nah, ini pentingnya kitab Kisah Para Rasul untuk kita bisa mengerti, karena ini adalah kitab yang menjadi jembatan atau kitab yang menjadi transisi dari pelayanan Tuhan Yesus kepada pelayanan dari para rasul. Ya. Jadi the unfinished story yang terus berlanjut. Sekarang kita masuk ke bagian kedua, siapa penulis dari kitab Kisah Para Rasul? Ya, penulis dari kitab Kisah Para Rasul adalah Paulus.
kok Paulus? Lukas, saudara. Yang menulis kitab Kisah Para Rasul adalah Lukas. Nah, saya percaya saudara sudah tahu bahwa Lukas adalah penulis Injil Lukas dan juga penulis Injil Kisah Para Rasul. Jadi, Kisah Para Rasul itu disebut sebagai sequel book. Artinya, Lukas melanjutkan apa yang dia tulis di dalam Injil Lukas, yang dia tulis kepada seseorang yang bernama Theophilus, yang dipercaya orang non-Yahudi, yang kaya, yang wealthy, tapi juga bukan hanya untuk Theophilus, tapi juga untuk kepada pembaca yang lebih luas, termasuk untuk saudara dan saya. Ya, jadi Kisah Para Rasul ini adalah kelanjutan dari apa yang Lukas terima informasi dari banyak orang, termasuk dari para rasul, tentunya tetap dari guidance, dari tuntunan dari Roh Kudus yang kita sebut dengan inspirasi. Ya, nah dengan demikian kita bisa menyimpulkan bahwa Lukas itu menulis lebih dari 28% porsi kitab di Perjanjian Baru. Ini dilihat dari panjangnya penulisannya, bukan dilihat dari banyaknya jumlah buku. Kalau banyaknya jumlah buku itu kan Paulus. Kalau panjangnya penulisan itu Lukas, karena Lukas dengan digabungkan dengan Kisah Para Rasul itu 28%, lebih banyak dari semua penulis yang ada di Perjanjian Baru, ya. Lalu Lukas adalah kitab terpanjang di Perjanjian Baru, sementara Kisah Para Rasul adalah kitab terpanjang kedua. Jadi saudara bisa bayangkan betapa kontribusi Lukas itu sangat luar biasa dalam Perjanjian Baru, gitu ya. Ada seorang tokoh yang menyebut Kisah Para Rasul bisa juga disebut sebagai 5 kitab seperti kitab Pentateuch ya dalam Perjanjian Lama. Saudara tahu kitab hukum dalam Perjanjian Lama itu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, ya. Nah, kitab Kisah Para Rasul ini sama seperti kitab Ulangan yang menutup satu rangkaian kitab Pentateuch. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, lalu Kisah Para Rasul. Jadi dimiripkan begitu ya. Nah, jadi ini adalah kitab yang merupakan kelanjutan bagaimana Tuhan Yesus mempresentasikan kerajaan sorga, lalu kemudian tongkat estafet itu diberikan kepada para rasul. Ini perlu perlu diberikan ya. Kitab Kisah Para Rasul ini perlu ditulis karena kalau enggak pembaca jadi bingung ya. Coba berandai-andai, misalnya tidak ada kitab Kisah Para Rasul ya. Injil Yohanes selesai, lalu Yesus naik ke surga, kemudian orang Yahudi membicarakan mengenai kerajaan surga. Aduh, bagaimana ini kita ini ya? Apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Lalu kita langsung lompat ke kitab Roma. Lah, di kitab Roma itu kok bisa ada orang percaya di sana, Paulus bisa ada di sana? Itu bagaimana bisa lompat seperti itu? Bagaimana itu bisa terjadi? Nah, kalau nggak ada kitab Kisah Para Rasul, kita nggak bisa ngerti. Tapi kalau ada kitab Kisah Para Rasul, begitu saudara baca kitab surat-surat Paulus misalnya ya, Paulus itu menulis surat-suratnya, peristiwanya itu terjadi banyak di dalam masa Kisah Para Rasul. Misalnya saat dia menulis surat-surat di penjara misalnya, di kitab Kisah Para Rasul dijelaskan bahwa Paulus sempat dipenjara beberapa kali. Nah, makanya nanti waktu kita belajar kitab surat-surat Paulus beberapa minggu ke depan, kita akan balik-balik ke kitab Kisah Para Rasul. Karena di situ ada informasi penting sehingga kita tidak ada missing information yang akhirnya kita nebak-nebak begitu. Dan saya yakin ini pun oleh providensi Tuhan yang mengatur semuanya, sehingga kitab Kisah Para Rasul ini harus dimasukkan ke dalam kitab sejarah dalam Perjanjian Baru. Jadi dia sebagai jembatan ya, dan juga transisi yang penting untuk kita mengerti. Jadi ada orang yang menulis ini kitab transisi. Kenapa? Karena the book goes from the gospel to the epistles. Dari Injil, kitab Injil kepada kitab surat-surat. Ya. Lalu secara nationally, go from Jews to Gentiles. Pelayanannya bukan hanya fokus kepada Yahudi, tapi juga kepada orang-orang non-Yahudi, termasuk saudara dan saya yang kena imbasnya. Lalu secara dispensasionalitas, di situ dari law kepada grace.
dari hukum Taurat kepada kasih karunia, sehingga kita bisa mengerti itu dengan lebih baik. Lalu secara theological, go from Christ to the Holy Spirit. Jadi Yesus selesai tugasnya, Yesus mengutus Roh Kudus bekerja dalam kehidupan orang percaya. Dan secara religius itu dari Yudaisme kepada Christianity. Jadi ini adalah kitab yang memberikan satu transisi yang penting di dalam kehidupan kita, terutama transisi yang menjelaskan mengenai orang-orang percaya di abad-abad pertama, generasi pertama setelah Yesus naik ke surga. Ya, yaitu kita sebut dengan gereja Tuhan. Nah, itu sekilas mengenai penulis dari kitab Kisah Para Rasul ya. Saya tidak tahu, lihat nanti dalam minggu depan saat saya persiapan, apakah minggu depan saya perlu ambil satu session untuk memberikan gambaran singkat mengenai satu pribadi yang bernama Paulus, karena setelah itu kita akan belajar 13 surat-surat Paulus dari Roma sampai Filemon. Ya, tapi kalau memang waktunya cukup, saya bisa selipkan sambil bahas kitab Roma, saya bahas. Kalau tidak, saya ambil satu session untuk menjelaskan siapa Paulus, karena Paulus nanti tokoh penting setelah Kisah Para Rasul, dia menulis banyak kitab-kitab. Ya, nah penulis kitab Kisah Para Rasul adalah Lukas. Oke. Lalu yang berikutnya tanggal penulisan. Nah ini ada banyak perdebatan, tetapi berdasarkan sumber-sumber internal dan juga sumber-sumber eksternal. Sumber internal itu maksudnya dari kitabnya sendiri ya. Lalu sumber eksternal itu dari tulisan-tulisan bapak-bapak gereja misalnya, itu menyatakan sekitar tahun 62 sampai 63. Kenapa? Karena di situ Lukas menyebut mengenai pemenjaraan rumah ya, house arrest dari Paulus di Roma. Nah, jadi kurang lebih tahun segitu, tapi kemungkinan besar sebelum bait suci dihancurkan, yaitu tahun 70. Karena Lukas sama sekali tidak menyinggung. Kalau itu sudah terjadi, pasti Lukas akan menyinggung peristiwa besar itu. Dan juga kemungkinan besar belum ditulis sebelum Kaisar Nero menganiaya jemaat-jemaat gereja mula-mula. Karena kalau tidak pun Lukas pasti menyebut ya. Sehingga kemungkinan besar tahun 62-63 karena Lukas menyebut mengenai Paulus yang dipenjara rumah gitu. Jadi para ahli berpendapat penulisan kitab Kisah Para Rasul adalah sekitar tahun 62 sampai 63. Itu berarti sekitar 30 tahun setelah Tuhan Yesus mati ya, bangkit naik ke surga. Itu catatan sejarah yang sangat dekat sekali yang kita perlu perhatikan tentunya. Karena itu kalau ada orang yang ngeyel mengenai kekristenan, lalu dia sodorkan kitab-kitab yang ditulis setelah itu, lalu informasinya keliru, ya nggak bisa dipercaya lah, karena terlalu jauh misalnya ya. Maaf, misalnya orang Islam bilang Yesus nggak mati, Yesus nggak benar-benar disalib, yang disalib itu orang lain. Informasinya dari mana? Karena Al-Quran bilang begitu. Al-Quran bilang begitu tahun berapa dicatat? 700 tahun. Tahun 700, hampir 650 tahun setelah event. Bagaimana mungkin kita bisa percaya catatan sejarah yang begitu lama? Sementara yang terdekat kita ignore. Nah, kita nggak bisa seperti itu ya. Ini ngomong soal logika ya. Ini ngomong soal ilmiah. Nah, kita harus bisa mengerti akan hal itu. Jadi kalau saudara ditanya di debat sama orang, saudara bisa memberikan jawaban sesuai apa yang Alkitab arahkan ya. Oke, menurut Bapak Gereja yang bernama Eusebius, dia mengatakan kemungkinan besar Lukas menulis kitab Kisah Para Rasul di Roma ya, dari Roma. Oke, dan kurun waktunya penulisannya itu tidak terlalu panjang, hanya sekitar 30 tahun. Ya, kurun waktu yang terjadi di dalam kitab Kisah Para Rasul. Ya, nah itu tanggal penulisan. Kemudian kita akan masuk kepada siapa audiens dari kitab Kisah Para Rasul. Di sini saya catat audiens utamanya tentunya adalah Theophilus yang tadi saya sudah singgung, tetapi juga pasti ada audiens yang lebih besar, yaitu orang-orang percaya yang Gentile atau non-Yahudi yang baru percaya khususnya di Roma. Ya, nah itu audiens atau orang-orang pertama yang menerima surat Paulus ya. Sekali lagi ya saudara,
saya mengingatkan Alkitab itu tidak seperti agama lain yang katanya diturunkan langsung blek begitu. Alkitab itu ditulis melalui proses periode sejarah di dalam kehidupan manusia. Lalu di situ dicatat hal-hal penting, ada narasi, ada deskripsi, ada juga wejangan kehidupan, ada juga doktrin dan sebagainya. Ya, saya sudah nyatakan di pelajaran pertama sekali bahwa kurun waktu penulisan Alkitab itu 1500 tahun. Ya, lalu dicatat kurang lebih oleh 40 penulis. Nah, jadi Alkitab itu diberikan juga bit by bit, pelan-pelan sampai di perjanjian baru selesai kurang lebih kitab Wahyu tahun 90 setelah Tuhan Yesus, kita sekarang sudah komplit punya Kejadian sampai Wahyu. Nah, jadi ini adalah satu hal yang saudara perlu perhatikan ya sebagai orang percaya, karena kita sekarang jadi audiensnya Alkitab secara keseluruhan, tapi kita harus mengerti original audiensnya. Karena pada saat penulis itu menulis, dia menggunakan bahasa yang intentionnya adalah audiensnya itu bisa mengerti ya apa yang mau disampaikan. Nggak bisa pakai bahasa anak-anak Gen Z misalnya, lalu ditulis di tahun berapa ribu tahun yang sebelumnya, nggak bisa. Atau saudara menafsirkan generasi kita, lalu saudara tafsirkan ayat yang culture-nya nggak cocok dengan kita. Nah itu perlu satu pembelajaran khusus dalam menafsirkan Alkitab begitu. Ya, jadi audiens ini sangat penting untuk kita bisa mengerti. Karena itu saya selalu include dari setiap kitab siapa audiensnya itu begitu ya. Nah, kemudian kita masuk ke bagian berikutnya adalah tujuan. Apa tujuan dari Lukas menulis kisah para rasul? Ya, yang pertama saya catat di sini dari seorang yang bernama Dr. Toussaint. Dia seorang pengajar di Dallas Theological Seminary. Dia menyatakan penerima kitab kisah para rasul tentunya adalah tujuannya, bukan penerima ya, saya tadi stuck di slide yang sebelumnya. Penerimanya adalah tujuannya adalah menurut Dr. Toussaint untuk menjelaskan bersama Injil Lukas ya, together dengan Injil Lukas, akan kedaulatan Tuhan mengenai kemajuan pesan kerajaan dari orang-orang Yahudi kepada non-Yahudi dari Yerusalem sampai ke Roma. Nah, itu tujuan yang utama. Ya, to explain with the Gospel of Luke the orderly and sovereignly directed progress of the kingdom message from Jews to Gentiles and from Jerusalem to Rome. Ya, itu tujuan yang pertama. Ya, jadi kita bisa mengerti nih, kalau kita baca kitab para rasul, kita bisa mengerti, oh ternyata Tuhan itu luar biasa ya dalam kedaulatannya, sehingga Injil bisa didengar kepada orang-orang, bukan hanya orang Yahudi, tapi juga kepada orang-orang non-Yahudi, yang dimulai dari Yerusalem sampai ke Roma, sampai ke seluruh ujung-ujung bumi, termasuk kepada kita di Cina, di Amerika, di Afrika, di segala penjuru dunia. Ya. Lalu menurut W. Graham Scourge, dia mengatakan tujuan dari para rasul adalah menunjukkan bagaimana pergerakan misionaris Kristen tersebar dari Yerusalem sampai ke Roma dalam satu generasi, yaitu melalui tokoh penting, yaitu Paulus dan Petrus. Ya, jadi dengan kita membaca kitab kisah para rasul, kita jadi ngerti, oh pergerakan Injil tuh kayak begitu ya. Mulai dari Yerusalem, lalu Yudea, Samaria, terus sampai ke Roma. Roma itu termasuk ujung-ujung bumi ya. Dari dua tokoh besar yang menjadi highlight dari headlines dari kisah para rasul, yaitu Petrus dan Paulus. Lalu tujuan yang ketiga, menurut pendapat orang-orang lain yang digabungkan di situ, untuk menunjukkan perkembangan dan kemenangan Injil yang memasuki dunia dari Yerusalem sampai Roma melalui tuntunan Tuhan, sekalipun banyak rintangan. Nah, di kitab kisah para rasul penganiayaan mulai terlihat sampai nanti saudara menemukan martir pertama. Siapa namanya? Martir yang dirajam batu? Ya, Stefanus ya. Itu menunjukkan bahwa sekalipun dalam tekanan,
mereka tetap memberitakan Injil. Dan ini menjadi motivasi bagi kita semua untuk tetap memberitakan Injil sekalipun tantangan menghadang di depan kita. Nah, itu kurang lebih garis besar dari inti kitab Kisah Para Rasul. Sampai di sini apakah ada komentar atau hal yang mau ditanyakan? Sebelum kita memasuki mengenai susunan dan isi singkat dari kitab Kisah Para Rasul. Ada? All good semua? Apa masih hidup semuanya? All good. Oke, good ya. Saya berharap walaupun saudara tidak nyalain video, saya berharap saudara tetap konsentrasi ya. Karena tantangannya lebih besar kalau dengan Zoom seperti ini dibanding di gereja ya kan. Kalau di gereja kan orang lain sebelah kita ngelihat nih ngapain nih orang nih. Kalau di Zoom gini kan kita tanggung jawabnya sama Tuhan masing-masing. Tapi saya percayalah saudara setia ya mendengarkan firman Tuhan dengan seksama. Oke, nah sekarang kita akan melanjutkan kepada bagian yang berikutnya dari sistematika kita mempelajari tiap buku ini, yaitu susunan atau analisa dari buku secara singkat. Nah saudara, kalau saudara lihat di dalam slide yang saya berikan di layar saudara, kitab Kisah Para Rasul itu memiliki keunikan karena ada 8 S dalam bahasa Inggris yang memuat banyak informasi di dalam kitab ini. Yang pertama ya, S-nya itu Spirit Book. Ini Kisah Para Rasul itu adalah kitab yang berbicara mengenai Roh Kudus begitu banyak. Lebih dari 56 kali Roh Kudus itu disebut, saudara. Jadi ini a Spirit Book. Lalu a Sign Book. Di situ juga dicatat banyak tanda-tanda mujizat, keajaiban dicatat melalui para rasul ya. Ada di situ Paulus, Petrus, Filipus, Stefanus, tapi tidak untuk semua orang ya. Jadi memang era mujizat itu makin lama makin decline. Saya sudah jelaskan bahwa sekarang ini Tuhan lebih bergerak dalam bentuk providensi. Saya tidak bilang bukan berarti Tuhan tidak bisa melakukan mujizat. Yes, Tuhan bisa ya, tapi jangan memaksa Tuhan untuk melakukan sesuatu yang itu bagiannya Tuhan. Ya, saudara boleh berdoa untuk mujizat. Kalau itu tidak terjadi, saudara tetap harus mengucap syukur karena saudara tahu Tuhan bisa bekerja dalam kesulitan kita sekalipun mujizat tidak terjadi. Ya, mujizat itu dalam Alkitab tidak banyak dicatat, hanya pada periode Musa, periode nabi-nabi dalam masa Elia dan Elisa, lalu pada masa Tuhan Yesus, lalu pada masa para rasul di kitab Kisah Para Rasul. Kenapa mereka semua melakukan mujizat? Karena itu dipakai sebagai signs, tanda bahwa mereka itu adalah utusan Tuhan. Kalau mereka tidak lakukan mujizat, bagaimana mereka mau percaya? Contohnya Musa kan tempat ragu-ragu, nanti kalau mereka nggak percaya gimana? Makanya Tuhan perlu melakukan mujizat melalui Musa dengan perantaraan Musa untuk menunjukkan bahwa Musa adalah orang utusan Tuhan. Demikian juga Nabi Elia, Nabi Elisa yang berbicara dengan tegas kepada para raja-raja yang tidak baik pada waktu itu. Ya, it's a science book ya. Lalu it's a source book. Di sini kita melihat bahwa kita bisa belajar dari mana Lukas menulis dan mendapat informasi. Nanti kita melihat ada we section ya, di mana pada waktu Lukas menulis, Lukas seringkali menggunakan kata we, ya, kami berangkat bersama gini-gini. Nah, itu berarti Lukas pada waktu itu bersama Paulus, bersama Silas dan para rasul lainnya. Jadi ada we section di dalam bagian kitab Kisah Para Rasul. Jadi kalau saudara membaca dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia kami atau we, itu berarti Lukas include di dalamnya dengan para rasul dalam pelayanan sehingga dia mencatat dan menulisnya, ya. Lalu Kisah Para Rasul juga adalah a storybook karena di situ ada banyak cerita, ada banyak narasi diberikan di dalam kitab Kisah Para Rasul, termasuk narasi mengenai turunnya Roh Kudus, mereka berbahasa roh dan sebagainya. Ya, Paulus di penjara, ya Paulus bersaksi di depan Agripa dan sebagainya. Lalu Kisah Para Rasul juga adalah kitab
kedaulatan Tuhan, the sovereign book. Kenapa? Karena di situ tergambar kedaulatan Tuhan yang luar biasa terjadi. Misalnya dalam pasal 2 ayat 23 ya, ini mengenai Tuhan Yesus. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Jadi Yesus mati itu karena kedaulatan Tuhan dan rencana Tuhan. Jadi bukan seperti yang Edis TV bilang, itu karena rencana iblis, jadi itu tidak tepat. Ayat yang sama juga berbicara dalam Kisah Para Rasul 4, 27, 28. Ya, di mana Tuhan memakai kejahatan orang-orang seperti Pilatus, seperti orang-orang Yahudi, guru-guru agama yang memberontak untuk menggenapi rencananya, yaitu Yesus mati. Dan kita bisa melihat banyak lagi kedaulatan Tuhan di dalam kitab Kisah Para Rasul yang saudara bisa lihat nanti di rumah ya. Lalu Kisah Para Rasul juga is a sermon book, itu penuh dengan khotbah-khotbah ya. Ada 25% bagian dalam kitab Kisah Para Rasul itu bersih khotbah-khotbah ya. Misalnya diantaranya 11 oleh Rasul Paulus, 7 oleh Petrus, 1 oleh Stefanus, 1 oleh Yakobus. Nah itu kitab yang penuh dengan khotbah. Jadi khotbah itu hal yang biasa. Bahkan di kitab Kisah Para Rasul juga dicatat Paulus khotbah dan mengajar di bait suci, bukan di bait suci, di salah seorang di rumah, lalu sampai akhirnya orang ngantuk dan jatuh dari loteng, akhirnya meninggal. Saudara ya, nah itu lalu Paulus harus membangkitkan orang itu dari kematian. Nah, jadi itu pesan moralnya adalah jangan tidur saat pemberitaan firman gitu ya. Oke, it's a sermon book. Lalu yang berikutnya adalah a stimulating book, kitab yang menggambarkan, menggerakkan orang, merangsang orang untuk memberitakan Injil agar percaya kepada berita Injil. Ya, lalu yang berikutnya kitab Kisah Para Rasul adalah kitab supplication book, kitab doa. Ada 18 pertemuan doa yang dicatat di dalam kitab Kisah Para Rasul. Jadi ini very very complete book. Saya sarankan saudara baca kitab ini ya berulang-ulang sehingga saudara makin mengerti karya Tuhan dalam pemberitaan Injil mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung-ujung bumi. Next, susunan ya, beberapa keunikan kitab Kisah Para Rasul yang lainnya adalah ini adalah kitab yang menulis banyak sekali kota-kota ya. Di situ disebut ada kota Antioquia, pertama kali orang Kristen disebut sebagai orang Kristen. Disebut kitab Roma, ada lebih dari 80 kota disebut di dalam di dalam kitab Kisah Para Rasul. Lalu kitab Kisah Para Rasul adalah kitab mengenai orang-orang ya, disebut begitu banyak orang, nama-nama lebih dari 110 orang disebut di dalam kitab ini. Lalu di dalam kitab Kisah Para Rasul juga adalah kitab The Book of Verse. Kenapa? Karena ada banyak sekali kata-kata atau konsep yang disebut pertama kali yang belum pernah disebut sebelumnya. Misalnya gereja itu mulai disebut secara jelas di kitab Kisah Para Rasul. The first martyr, ya, Stefanus disebut di sana. Lalu the first dosa dalam gereja mengenai Ananias dan Safira. The first mission juga disebut dalam kitab Kisah Para Rasul. Jadi ini kitab yang menggambarkan penyebutan pertama dari banyak konsep kekristenan yang kita kenal. Ya. Lalu Kisah Para Rasul menggunakan kosakata Yunani yang baru yang tidak ada di perjanjian baru lainnya. Kurang lebih ada 700 kosakata baru. Jadi saudara bisa bayangkan betapa kayanya Greek vocabulary yang bisa digali di dalam kitab Kisah Para Rasul. Ya. Nah, ayat penting dalam kitab Kisah Para Rasul adalah Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Saudara bisa hafalkan ayat ini kalau saudara mau sehingga ini bisa kita mengerti karena disinilah letak sentral dari kitab Kisah Para Rasul ya. Saya minta tolong Tante Meme dibacakan Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Thank you Tante. Nah, Saudara, itu ayat yang penting ya. Nah, kalau saudara mau membagi kitab Kisah Para Rasul bisa dibagi dari ayat tadi ya ini.
Pasal 1 sampai 7 di Yerusalem selama kurang lebih 2 tahun. 8 sampai 12 itu di Samaria kurang lebih 13 tahun. Lalu pasal 13 sampai 28 sampai ke ujung-ujung bumi 14 tahun. Jadi kurang lebih itu 30 tahun kurun waktu penulisannya. Ya, jadi ayat tadi bisa menjadi susunan sederhana yang saudara bisa ambil dari segi geografis. Nah, coba perhatikan peta ini ya. Saya berharap cukup jelas di komputer saudara atau di gadget saudara. Kalau saudara perhatikan Yerusalem ini dari titik yang sangat kecil, lalu berkembang ke Yudea di sini, lalu ke Samaria, ya di sekitar sini Yudea Samaria, lalu sampai ke ujung-ujung bumi yang besar ini, dan tentunya kita tahu sampai saat ini sudah tersebar keluas ke di luar lingkaran yang besar seperti telur ini ya, oval ini. Nah jadi inilah cara Tuhan memakai para orang-orang di dalam Kisah Para Rasul sehingga Injil tersebar begitu luas sampai ke ujung-ujung bumi. Ya, walaupun kita tahu di bumi itu tidak ada ujungnya karena bulat itu maksudnya ke seluruh pelosok, ke seluruh sisi dari bumi itu tersebar. Sehingga tidak ada satu orang pun yang bisa terluput dari jangkauan Injil. Ya. Oke, di dalam kitab Injil ini Lukas itu menulis dalam bentuk laporan singkat ya, summary reports dalam penulisan, gaya penulisannya begitu ya. Jadi ada kurang lebih 7 report yang Lukas berikan ya. Nah jadi seperti itu sebagai bentuk informasi tambahan. Kemudian kalau saudara mau susun dari bentuk dari segi tokohnya, saudara bisa bagi dalam 2 hal saja. Petrus dari pasal 1 sampai 12 ya, bagaimana sepak terjang Petrus. Lalu yang kedua pasal 13 sampai pasal terakhir itu sepak terjang dari Paulus. Nah itu saja kalau saudara mau bagi dalam bentuk tokoh utama di Kisah Para Rasul. Ya. Nah, ini adalah susunan lengkap dari apa yang dicatat dalam Kisah Para Rasul. Saya ambil dari John MacArthur Bible Study Book. Saudara bisa lihat di sini ya, ada prolog pasal 1 sampai ayat 1 sampai 8 dan seterusnya ya. Saudara bisa catat ini atau screenshot kalau saudara mau, sehingga saudara bisa mengerti isi dari kitab Kisah Para Rasul. Kalau saya jelaskan satu-satu sampai besok pagi nggak selesai saudara ya. Karena ini kan intensinya hanya 60 menit ini apa kita punya pelajaran. Lalu yang berikutnya, kalau saudara mau pakai Chuck Swindoll yang saya pernah sebut dan selalu sebut dan saya pakai setiap minggu, saudara bisa pakai ini ya. Dibelah-belah ya, pasal 1 sampai 7 itu bagaimana gereja dimulai, saat 8 sampai 12 gereja mulai berkembang dan enlarge, lalu pasal 13 28 benar-benar expand ya, berkembang. Topiknya apa di sini ada semua, saudara bisa baca sendiri ya. Saya untuk mempersingkat waktu saya tidak sampaikan ini karena ada beberapa lagi penting yang saya perlu sampaikan. Oke. Nah, sekarang kita akan melihat beberapa hal summary atau outline yang penting yang saudara perlu tahu dalam kitab Kisah Para Rasul. Yang pertama adalah mengenai munculnya gereja, ya. Gereja yang sekarang saat ini saudara bernaung, ya, kami di GB Immanuel, Ping di Gereja Ecclesia Mission, lalu Hani di GB Campbelltown, Iren di Ecclesia Mission juga yang ada di Marubra. Nah, ini menggambarkan Kingsford ya, Kingsford kalau Ping di Castle Hill. Ini menggambarkan bahwa gereja itu bisa ada saat ini karena dimulai dari Kisah Para Rasul. Pada saat Roh Kudus turun, maka barrier atau penghalang antara orang-orang Yahudi dan non-Yahudi yang mereka tidak pernah bisa bersatu. Orang Yahudi merasa dirinya hebat, merasa dirinya orang luar itu nggak ada apa-apanya. Sekarang runtuh, gabung jadi satu pada hari Pentakosta. Nah itu menggambarkan keadaan gereja yang bersatu. Makanya sekarang gereja bisa tumbuh seperti sekarang ini. Makanya ada lagu yang menyatakan, ku tak pandang dari gereja mana, gitu ya, asal kau
Berdiri di atas firman-Nya. Nah, ingat ya, berdiri di atas firman-Nya. Kalau ada gereja yang tidak berdiri di atas firman-Nya, ngajarin-ngajarin yang sesat, kayak Jehovah Witness, menyebut dirinya gereja, Mormon, menyebut dirinya gereja, itu bukan gereja. Kalau seperti itu, engkau bukan saudara, bukan saudariku. Jadi, ku tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri di atas firman-Nya. Kalau hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Kalau kita berdiri dengan satu fondasi yang benar. Nah, gereja itu dimulai pada saat itu. Kalau saudara balik ke Kisah Para Rasul 1 dan 2, pada saat Roh Kudus dicurahkan, itu kan orang-orang datang dari berbagai penjuru daerah-daerah Gentile, dan mereka bergabung menerima karunia bahasa roh pada saat itu. Dan para rasul berbicara bahasa-bahasa mereka, menginjil, padahal mereka nggak pernah belajar sebelumnya. Nah, ini proper bahasa lidah yang benar seperti ini, saudara ya. Speaking in tongue, ya, bahasa roh yang benar adalah bahasa yang bisa dimengerti. Ya, mungkin tidak seperti bahasa-bahasa yang kita tahu selama ini yang tidak jelas pengucapannya gitu ya. Saya lebih cenderung seperti itu ya menafsirkannya. Nah, inilah kota-kota atau negara-negara yang dicatat di dalam Kisah Para Rasul, di mana gereja akhirnya terbentuk gitu. Ya, saudara lihat ada berapa kota di sini? Lebih dari 12, kalau salah 17 ya, 17 kota gitu kalau saya nggak salah. Ya. Nah, ini makanya ada beberapa ayat yang menyatakan bahwa tidak lagi ada orang Yahudi, orang Yunani, tidak lagi hamba, ada orang merdeka, laki-laki atau perempuan, dan seterusnya, karena kita satu. Ya, saudara bisa lihat ayat-ayat yang lainnya itu. Ya, nah, jadi gereja itu ternyata adalah masa transisi. Ya, jadi kalau ada anggapan nanti kalau kita ada kesempatan belajar mengenai akhir zaman di lain lesson ya. Kalau misalnya ada konsep yang menyatakan namanya amillennialisme, mereka nggak percaya kerajaan 1000 tahun, mereka nggak percaya bahwa Yesus akan establish kerajaannya dengan orang Israel, dengan para suku-suku Israel. Kalau mereka nggak percaya waktu kalau memang itu benar, waktu murid-murid tanya sama Yesus, "Guru, bagaimanakah pada masa ini engkau akan memulihkan kerajaan Israel?" Kalau milenial itu benar, Yesus bilang, "Udah, kamu gak usah banyak tanya, itu gak akan pernah terjadi." Ya kan? Tapi Yesus jawabnya apa? "Kamu tidak perlu tahu waktu dan masa yang ditetapkan Tuhan bagimu." Artinya suatu hari kelak, one day, Yesus akan datang memerintah sebagai raja bersama dengan orang Israel. Dia sebagai rajanya. Nah, ternyata ada gap panjang yang kita sebut dengan era gereja, di mana saudara dan saya ada di dalamnya. GBI Immanuel, Ecclesia Mission, GBI Campbelltown, dan gereja-gereja lain itu adalah local church, gereja lokal. Gereja-gereja lokal ini harus tunduk kepada satu kepala gereja yang namanya Yesus, yang disebut dengan gereja universal. Ya, saya sudah sempat sampaikan ini di dalam khotbah saya beberapa tahun yang lalu saat kita ulang tahun. Yang keberapa saya lupa, gereja lokal itu tunduk kepada gereja universal. Karena itu gereja lokal tidak boleh sembarangan sesat-sesat. Karena Yesus bisa tidak suka gitu. Nah, itu Kisah Para Rasul ya, mengenai kebenaran mengenai gereja. Lalu yang berikutnya yang menjadi highlight dari kitab Kisah Para Rasul adalah ini kitab transisi yang tadi saya sudah sebut berkali-kali. Karena itu kita tidak boleh dengan mudah mengambil satu narasi atau satu event, kemudian kita bangun satu doktrin dari situ. Nggak bisa. Karena nanti jadinya kebingungan. Nggak tepat. Karena ini masa transisi. Kitab yang khusus ditulis pada saat itu. Saya kasih contoh ya, misalnya bagaimana saat orang percaya itu menerima Roh Kudus. Ya. Pertama-tama yang dipertobatkan itu orang Yahudi percaya. Setelah Roh Kudus turun, di bagian ini saya berharap saudara perhatikan ya, jangan sampai saudara miss di bagian ini ya. Roh Kudus turun, lalu Petrus khotbah. Begitu Petrus khotbah, orang Yahudi begitu benar-benar diberkati dan nangis
akhirnya mereka bertobat. Kalau sudah lihat ayat yang saya sampaikan di situ, yang saya tulis, ya, yang saya tunjukkan di screen saudara, mereka sangat terharu. Bahasa Inggrisnya were pierced to the heart, masuk ke hati mereka. Lalu mereka bertanya kepada Petrus, apa yang mesti kita lakukan? Petrus jawab, bertobat, hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis. Sekali lagi ya, ayat ini tidak menyatakan baptisan itu menyelamatkan, tidak. Karena ada ayat lain, lebih dari 150 ayat yang menyatakan kita selamat karena iman. Kalau saudara lihat verbnya dalam bahasa Yunani, itu maksudnya hendaklah engkau bertobat. Setelah bertobat, langkah selanjutnya adalah dibaptis. Itu maksudnya. Untuk pengampunan dosamu. Jadi orang Yahudi percaya, itu yang pertama. Ya, ini transisi. Lalu mereka terima Roh Kudus, berbahasa roh. Ya, lalu yang kedua, kalau saudara lihat di pasal yang ke-8, ada orang-orang percaya yang bukan non-Yahudi, yaitu orang-orang Samaria. Mereka juga percaya. Karena itulah para rasul harus datang ke sana dan menumpangkan tangan ke mereka, yaitu mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang di Samaria itu beroleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus belum turun ke atas semua seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Ini kalau saudara perhatikan bahasa Inggrisnya ya, itu hanya dibaptis dalam nama Yesus. Di situ dikatakan apa? Oh, saya masih sorry ya, ayatnya saya belum ganti ini. Di situ dikatakan simply, they were baptized simply in the name of Jesus. Maksudnya nggak komplit pengetahuan mereka mengenai keselamatan itu. Harusnya kan dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya, nah akhirnya mereka ditumpangkan tangan, Roh Kudus bekerja, mereka percaya, mereka berbahasa roh. Nah itu orang Samaria ya. Jadi lihat nih urutannya ya, gradualnya berkembang terus. Lalu kemudian di pasal ke-10, bukan hanya orang Samaria, Gentile sekarang. Orang Samaria kan masih half-half Yahudi lah ya. Orang Yahudi yang tertolak lah istilahnya. Lalu orang Gentile ini Cornelius dari Itali, seorang perwira, seorang petinggi Romawi. Kita tahu Petrus diutus oleh Tuhan untuk menyampaikan berita Injil ke Cornelius dan keluarganya. Kan Petrus sempat menolak ya, lalu ada mimpi, dia ngeliat visi, tirai turun, lalu ada makanan-makanan yang najis, lalu Petrus bilang, saya nggak mau makan. Tuhan bilang, makan apa yang aku nyatakan suci, silakan makan. Nah akhirnya Petrus pergi ke sana. Apa yang Petrus lakukan? Petrus khotbah, lalu ayat 44, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang mendengar pemberitaan itu, dan semua orang percaya digolongkan bersunat menyertai Petrus tercengang-cengang, dan seterusnya. Jadi ingat ya, orang Yahudi, orang Samaria percaya, orang non-Yahudi percaya, semuanya sama gejalanya. Dipenuhi oleh Roh Kudus, ada yang berbahasa roh. Ya. Lalu yang berikutnya, yang terakhir di pasal 19, ini seluruh orang-orang kudus perjanjian lama. Siapa? Ini adalah orang-orang yang hidup pada masa Tuhan Yesus, tapi belum dapat berita yang komplit mengenai Tuhan Yesus. Ya, misalnya mereka tinggal di Asia Minor, di sekarang Turki, mereka dengar Yahweh orang Yahudi, lalu mereka percaya dan mereka expect Mesias akan datang misalnya gitu ya. Lalu tiba-tiba Yesus kan mati tahun 33. Nah mereka ini nggak ngerti, Yesus sudah mati, bangkit naik ke surga. Nah perlu ada penjelasan kepada orang-orang ini sehingga mereka juga masuk ke bagian dalam gereja dan diselamatkan. Makanya disitulah Paulus yang bekerja bergerak ke daerah orang-orang yang ini. Lalu Paulus memberitakan Injil kepada mereka di Efesus. Ya, lalu ditanya, sudahkah engkau menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Mereka bilang belum. Lalu dengan baptisan apa kamu dibaptis? Dengan baptisan Yohanes, maksudnya baptisan pertobatan. Artinya mereka belum sungguh-sungguh orang percaya. Karena itulah mereka perlu diinjili. Akhirnya diinjili, Roh Kudus turun, mereka berbahasa roh juga. Nah, dari contoh-contoh ini, apakah kita bisa menerapkan hal seperti ini dalam gereja? Tidak. Karena gereja yang kita hidup sekarang ini, setiap orang yang hari ini, detik ini percaya Yesus, dia langsung terima Roh Kudus, lalu orang itu bisa berbahasa roh, tapi juga kebanyakan tidak berbahasa roh. Ya.
Saya tekankan sekali lagi, bahasa roh itu karunia. Tidak semua orang bisa punya dan memiliki. Kalau saudara mau minta silakan, kalau Tuhan nggak kasih, nggak usah frustrasi. Karena itu bukan tanda keselamatan, bukan tanda kedewasaan saudara. Saya sudah kasih tahu berkali-kali, ada banyak orang yang bahasa rohnya jago, begitu keluar dari gereja, luar biasa jahatnya. Ya, itu berarti itu bisa dimodifikasi kalau kita tidak hati-hati. Karena sekarang di dalam era gereja, ya ini karena ini masa transisi, karena ini dijadikan satu konsep di dalam kekristenan kita, terutama di aliran kita. Ya, saya mesti akui dalam aliran karismatik Pentakosta seperti kita, setelah saudara percaya, ada satu stage, tahapan berikutnya saudara mesti dibaptis Roh Kudus. Kalau enggak saudara belum sungguh-sungguh, kayaknya belum mantep dah gitu. Nah, kalau saya perhatikan ayat ini, 1 Korintus 12 ayat 13 ya. Coba Iren tolong bacakan Ren, 1 Korintus 12 13. 1 Korintus 12 ayat 13, sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Amin. Jadi semua orang sekarang ini yang tadi itu hanya khusus untuk masa Kisah Para Rasul. Orang Yahudi, orang Samaria, orang Jental, orang-orang kudus perjanjian lama yang belum mengerti kebenaran secara total. Sekarang ini kalau ada si A terima Yesus, dia langsung terima Roh Kudus. Dan dibaptis Roh Kudus saat itu juga. Dibaptis itu maksudnya benar-benar masuk ke dalam lingkup gereja Tuhan. Ya. Ini ini bukan ngomong soal baptisan selam atau percik atau apa, bukan. Ini ngomong soal baptisan itu sebagai simbol bahwa kita masuk ke dalam satu tubuh. Karena kalau misalnya ada satu stage di mana saudara mesti dibaptis Roh Kudus dengan berbahasa roh dalam tanda petik, berarti ada satu sisi saudara tidak masuk dari ayat tadi ke dalam lingkungan gereja Tuhan. Ini ya, saudara tidak masuk dalam satu roh. Masih terpisah, saudara masih di luar tubuh. Kalau saudara di luar tubuh itu artinya adalah orang percaya. Nah, jadi buat saya itu doesn't make sense gitu. Akhirnya saya sekarang percaya setiap orang yang sudah terima Yesus, dia langsung dipenuhi Roh Kudus. Langsung menerima Roh Kudus, dimeteraikan, diurapi dan sebagainya, itu pelajaran lain lagi ya. Sedangkan kepenuhan Roh Kudus itu tergantung dari kedekatan saudara dengan Tuhan. Dan kepenuhan Roh Kudus itu tidak selalu oleh bahasa roh, tapi oleh perubahan hidup, transformasi hidup yang terjadi dalam hidup kita. Ya, saya berharap ini bisa dimengerti. Ada banyak lagi beberapa transisi di dalam kitab Kisah Para Rasul yang saudara nggak perlu pakai. Misalnya, waktu mau menggantikan Yudas, apa yang dilakukan oleh para Rasul? Buang undi kan? Lalu yang dipilih kan si Matias, ya kan? Sekarang saudara mau pilih jodoh. Ada si Joko, si Udin, si Mamat, ada si Ahong, dan lain-lain. Buang undi, iseng-iseng, taruh panggil nama, nggak bisa lagi saudara. Ya, saudara perlu minta hikmat dari Tuhan, kira-kira siapa nih? Ya, oh si Joko suaranya bagus, tapi kerjanya males, gitu misalnya. Oh si ini suaranya jelek, tapi rajin orangnya, gitu misalnya. Lalu pokoknya saudara pakai hikmat Tuhan, nggak pakai gitu. Itu cuma 2 contoh yang saya berikan. Ya, saudara, saya minta maaf, mungkin saya agak telat sedikit 10 menit ya, karena ternyata ada hal yang saya mesti cover lagi ya. Jadi saya minta maaf sebentar, agak telat kali ini ya. Lalu itu yang tadi yang saya sudah sebut ya, saudara bisa ulang lagi nanti videonya kalau saudara masih belum jelas. Kemudian dalam Kisah Para Rasul juga dijelaskan ada perjalanan penginjilan misi dari Paulus. Sampai dia melakukan perjalanan 3 kali. 3 missionary journey of Apostle Paul yang dicatat dari pasal 23 sampai 28. Nah, ini petanya kalau saudara pernah mau lihat ya. Ini peta perjalanan Rasul Paulus ya. Saya bersyukur sekali dengan adanya era internet, saya mengajar begini jadi lebih mudah. Informasi apa saja yang saya butuhkan tinggal ketik langsung keluar dan bisa dipakai ya. Ini salah satu dampak positif yang kita bisa pakai dari teknologi. Saudara lihat tuh yang bagian biru itu the first missionary journey, yang bagian orange itu di bagian perjalanan yang kedua, lalu yang ungu
perjalanan Paulus yang ketiga ya. Ini perjalanan Paulus. Nah, di sepanjang perjalanan Paulus ini, Paulus menulis banyak surat-surat. Nah, itu di mana dicatat? Di kitab Kisah Para Rasul. Ya, saudara lihat bagan ini ya. Misalnya, kitab Galatia itu dicatat dalam Kisah Para Rasul 13 sampai 14 dalam perjalanan yang pertama. Lalu 1 2 Tesalonika itu di pasal 16 sampai 18 Kisah Para Rasul. Di Korintus. Lalu 1-2 Korintus Roma dicatat dalam pasal pada eventnya dicatat dalam 19 sampai 21 di Kisah Para Rasul. Lalu Efesus, Kolose ini prison epistle waktu Paulus ada di penjara. Ya, pasal 28. Nah, jadi dengan kita belajar kitab Kisah Para Rasul, jadi kita ngerti, oh ternyata begitu toh dunia perjanjian baru ya. Makanya ini disebut kitab transisi yang saudara dan saya perlu mengerti. Oke? Ya, saya berharap saudara tidak overloaded dengan informasi itu. Ini hanya highlight saja saudara ya. Saya tidak berikan yang terlalu banyak lebih dari ini karena nanti kepala saudara pecah. Intinya ini yang penting-penting saja. Saya berharap saudara bisa mengerti. Nah, itulah isi dari kitab Kisah Para Rasul. Nah, sekarang saya mau tutup seperti biasa. Apa koneksi dari kitab Kisah Para Rasul dengan perjanjian lama? Ingat ya, kalau kita belajar perjanjian lama yang sudah selesai, kita lihat apa yang digenapi di perjanjian baru. Kalau ini sekarang apa hubungannya dalam perjanjian lama, looking back. Kalau yang perjanjian lama, looking forward. Ya, ada 3 hal yang saya mau sampaikan. Yang pertama, tadi saya sudah katakan pelayanan Roh Kudus ya. Pelayanan Roh Kudus itu dalam perjanjian lama hanya memenuhi orang-orang tertentu seperti Musa, Otniel, Gideon, dan sebagainya. Tapi sekarang semua orang percaya menerima dan didiami oleh Roh Kudus. Luar biasa. Jadi di hati kita semua, saudara dan saya ada Roh Kudus. Beda, perjanjian lama nggak begitu. Makanya waktu Daud berdosa, Daud bilang, jangan ambil rohmu daripadaku. Karena kenapa? Mereka hanya dipenuhi untuk tugas-tugas tertentu saja. Sedangkan kita, Roh Kudus itu berdiam secara permanen dalam diri kita. Lalu bagaimana kalau kita berdosa? Apakah Roh Kudus pergi? Lalu begitu kita kudus, masuk lagi, dosa, pergi lagi, keluar masuk. Enggak begitu saudara. Di perjanjian baru, Roh Kudus itu berdiam. Kalau kita berdosa, dia apa? Berduka. Nah, jadi jangan mendukakan Roh Kudus. Makanya ada ayatnya kan. Lalu yang kedua, koneksinya dengan perjanjian lama adalah pengalaman pertobatan Paulus sebagai pengikut dan pengajar Yudaisme dengan kuasa Roh Kudus diubahkan menjadi seorang Kristen yang militan, bahkan benar-benar dipakai untuk kemuliaan Kristus, dan oleh karena itu dia bangga memberitakan Kristus. Bahkan dia mati dipenggal demi Kristus. Nah, itu hubungannya dengan perjanjian lama. Apa yang dianggap keuntungan, kata Paulus, aku anggap sampah. Ya, demi Kristus yang dia beritakan. Wah, luar biasa. Dan yang ketiga, penglihatan Petrus saat diperintahkan melayani Cornelius dan keluarganya menggambarkan runtuhnya tembok pemisah orang Yahudi dan non-Yahudi. Dan sekarang semua jadi satu, sehingga kita tidak boleh membeda-bedakan orang dengan warna kulit, jenis mata, jenis hidung mancung, hidung pesek, semua sama ya. Di hadapan Tuhan kita semua sama. Saudara, ke orang Kristen dimanapun, saudara lagi ke Amerika, ke Afrika, saudara ibadah di salah satu gereja, saudara bisa merasakan bonding yang kuat. Karena Yesus sudah menyatukan semua manusia. Amin. Baik, sekarang kita tutup dengan aplikasi apa? Setelah saudara mengerti berbagai macam informasi yang saya berikan, saudara mengerti berbagai macam doktrin, teori yang saya berikan, apa yang kita bisa ambil, kita bawa pulang dalam hidup kita. Nggak bawa pulang ya, saudara di rumah sekarang ya. Maksudnya saudara bisa lakukan di dalam kehidupan saudara. Pertama, Kisah Para Rasul 4 ayat 42 sampai 47 mengajar kita bagaimana gereja seharusnya melakukan kegiatan. Saudara nanti lihat di rumah ya. Yang mereka lakukan adalah mereka berkumpul perjamuan kudus, memecahkan roti, berdoa, lalu bertekun dalam pengajaran para rasul dan persekutuan. Kalau gereja tidak ada pengajaran, tidak ada doa, tidak ada persekutuan, tidak ada perjamuan kudus, itu bukan gereja namanya. Itu gereja-gerejaan.
Makanya oleh anugerah Tuhan GBI Immanuel berusaha dengan segenap tenaga untuk melakukan itu termasuk malam ini. Malam ini menggambarkan kami sebagai gereja mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan, yaitu setia belajar doktrin ajaran-ajaran Alkitab yang benar. Selain berdoa, ya saya yakin di tiap gereja juga ada persekutuan doa dan pesertanya persekutuan doa itu paling sedikit. Di gereja GBI Immanuel hanya sekitar 11-12 orang yang konsisten ikut doa tiap malam, Rabu malam pakai Zoom. Itu kegiatan gereja, saudara, yang perlu kita lakukan. Karena itu saudara ikut terlibat aktif dalam kegiatan gereja ya. Kalau ada ajaran tidak benar, saudara mesti berani ngomong kepada pemimpin saudara ya. Bukan untuk so-soan, tapi untuk melakukan apa yang Tuhan mau kita pelajari. Yang kedua, perselisihan dan perbedaan pendapat dalam Tuhan itu bisa terjadi. Ya, saudara, kita sudah belajar waktu belajar kitab Markus ya. Karena Yohanes Markus itu kan yang menulis kitab Markus. Ada perselisihan antara Paulus dengan Barnabas, yang waktu itu Pak Barnabas mau bawa Yohanes Markus, tapi Paulus bilang nggak mau. Ngapain bawa orang yang meninggalkan kita di Pamfilia? Udahlah, tinggalin aja. Akhirnya Barnabas pergi ke daerah lain, dia bawa Yohanes Markus. Paulus pergi ke tempat lain, bawa Silas. Tapi toh akhirnya mereka reconcile, karena di kitab-kitab lain di surat Paulus, nanti kita akan lihat di minggu mendatang, Paulus kembali menyebut sampaikan salamku kepada Yohanes Markus. Artinya mereka reconcile. Perselisihan di para hamba-hamba Tuhan itu normal, asal jangan sampai melakukan hal yang di luar kehendak Tuhan. Dan ini terjadi di gereja Tuhan luar biasa ya. Banyak gereja pecah karena semua mau jadi pemimpin, akhirnya domba yang menderita. Kalau saudara lihat banyak denominasi sampai saat ini, karena ada banyak orang yang tidak mengerti akan posisinya masing-masing. Perselisihan boleh, tapi jangan sampai tubuh Kristus yang jadi korban. Samalah dalam rumah tangga juga begitu ya. Kita dalam suami istri kadang kita ribut, kadang kita argumen, tapi setelah itu damai lagi, maju lagi. Begitu terus saudara. Yang namanya hidup pasti ada konflik, itu normal. Lalu yang ketiga, Kisah Para Rasul memberikan informasi bahwa Tuhan bisa memakai orang-orang dengan latar belakang yang kelam. Petrus yang rough sebagai penjala ikan jadi pengkhotbah, bahkan martir yang luar biasa. Paulus juga demikian ya. Saya sudah tadi sempat sebut. Dan yang keempat, Tuhan mengizinkan penganiayaan dan penderitaan dalam hidup orang percaya, sehingga kuasa Injil bisa makin dirasakan dan tersebar luas. Jadi kadang-kadang orang Kristen itu semakin dibabat, semakin merambat. Itulah yang terjadi, sehingga kalau saudara dianiaya karena iman saudara, diledekin, digosipin karena Kristus, nggak usah takut. Itu berarti Injil makin tersebar luas. Biar orang lain makin melihat, nih orang kok dia diginiin tetap aja setia. Ya, karena Tuhan Yesus yang menguatkan kita. Dan yang terakhir, kitab Kisah Para Rasul dibuka dengan satu pernyataan yang bersifat open, terbuka. Artinya Kisah Para Rasul 29 masih terus berlanjut sampai Tuhan Yesus kembali. Kalau saudara lihat dalam bahasa Indonesianya itu ya, dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa, maksudnya Paulus memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Kalau dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, and he stayed 2 full years in his own rented quarters and was welcoming all who came to him, preaching the kingdom of God, teaching concerning the Lord Jesus Christ with all openness, unhindered. With all openness, unhindered. Jadi ada kesan Kisah Para Rasul itu tetap terbuka, tidak tersembunyi, tidak dihalangi, terus berlanjut sampai masa kita semua sekalian. Wow, luar biasa. Itulah kitab 28 pasal yang saya finish dalam 1 jam 10 menit kurang lebih. Capek juga ya. Aus. Kalau saudara ada pertanyaan, silakan. Atau komentar. itu ada, kalau di slide ada yang slide keberapa gitu, ada tulisan saksi apa gitu, saksi 12, saksi itu, saksi di Yerusalem. Apa sih tadi ada slide itu yang tulisannya kau akan saksi? menjadi saksi-saksiku. Bukan, ada tadi slides yang saksi Yang di mana? Yerusalem sama saksi
Kok ada Apa 36 ya? slide ini? Aduh, ya Ayat lupa. bukan, ayat bukan. Bukan kok, bukan ayat. Eh, Ya, anyway, oh yang maksudnya nggak ngerti maksudnya apa saksi itu refer kemana maksudnya? saksi. Referensinya apa saksi itu? Ada yang bisa bantu yang bagian mana ya tadi saya sebutnya? Aduh, lupa deh kok. Udah, it's okay, nanti aja Bukan deh. the spirit of book, the sign book, bukan ya? Bukan. Iya, sebelumnya itu ya, sebelumnya itu. Sebelumnya itu, Before bentar. that itu ada. Tujuan, sebelum itu kan tujuan penulisan kitab Kisah Para Rasul. Oh, that's okay kok. Iya, nanti coba aja Tadi kamu lihat lagi videonya yang mana. Kan nanti Koko bisa upload. Nanti kalau ini di rewind lagi ya. Saya nggak kalau soal saksi yang tadi ayat kan memang saksi di Yerusalem, Yudea dan sebagainya ya. Ya, yang kamu refer itu. Oh, ini maksudnya ya. Slide ke-15 ya. Susunan secara geografis ya. Iya, Pasal betul. 1 sampai 7 saksi. 1-7. Maksudnya tuh kesaksian, sorry. Maksudnya saksi-saksi itu orang-orang yang bersaksi, orang-orang percaya yang memberikan kesaksian mengenai Injil yang konsentrasinya di Yerusalem. Itu maksudnya. Ya. Kamu buka lagi dong, Cang. Lalu yang kedua, Tayangin bentar ya. lagi coba biar kita lihat. Bentar ya, slide ke-15. Pasal 1-7. Ini ya, saya kasih lihat ya. Slide ke-15. Ini saya nggak slide show dulu ya, slide ke-15. Ini ya. Nah, itu. Iya itu. Nah Iya ini maksudnya itu tadi apa? Jadi apa itu refer ke apa itu saksi itu? itu maksudnya kesaksian para orang-orang atau orang-orang yang pada waktu itu para rasul yang secara geografis di Yerusalem gitu. Itu maksudnya. Utusan, maksudnya Iya, utusan. bisa utusan-utusan, bisa juga kesaksiannya, bisa juga orangnya gitu. Itu refer. Oh, oke. Ya, Iya. oke. Sip, ada lagi yang lain? Oke. Kalau tidak ada, apakah mau diberikan pertanyaan re-review? Singkat-singkat aja, gampang lah ya, gampang. Coba Pak Ade, ya sebentar saja ya. Pak Ade, kitab Kisah Para Rasul ditulis pada tahun berapa Pak Ade? Berapa ya? 60 ya, 60-an. Iya, 62, 63. Oke. Ping, siapa yang menulis kitab Kisah Para Rasul, Ping? Lukas. Lukas, very good. Oke. Ibu Tante Meme, Iya. selain Kisah Para Rasul, Lukas menulis kitab apa Tante? Nulis kitab Lukas. Iya, pintar. Betul. Gampang ya. Oke, Grace. Oke, jangan sampai nggak bisa nih ya. Ada berapa jumlah pasal kitab Kisah Para Rasul? Gak tahu. Nggak dengerin kan? 28. 28, iya 28. Oke, Novi. 38. 38 apa 28? 28. Tambah 10 lah, boleh lah. Oke, Novi. Kalau Novi mau bagi kitab Kisah Para Rasul dari segi tokoh utama, itu siapa aja tokohnya yang penting? Petrus sama Paulus. Iya, Petrus dan Paulus. Very good. Hani. Masih di situ, Hani? Masih. Oke, Hani, kalau dibagi berdasarkan wilayah, apa aja, ayo? Tadi kita sebut tuh, ayo. Tadi ada di, tunggu bentar, Yerusalem, Samaria, sama ujung bumi, Sebelumnya Samaria apa? sama Yudea. Ya, Yudea dulu, ya, sip. Oke, Iren. Kenapa kitab Kisah Para Rasul disebut sebagai buku mengenai apa tadi ya? Kitab Rasul. mengenai spirit book, kenapa? Karena itu keturunan Roh Kudus. Keturunan Roh Kudus. Turunan sih. Maksudnya Diturunkannya. diturunkan. Iya, karena karya Roh Kudus bekerja luar biasa dalam kitab ini ya, gitu. Udah semua ya? Oh, Hari apa? Masih ada Hari?
Masih. Masih ya. Udah ngantuk nih kayaknya nih. Bukan takut. Dia udah mengelus dada waktu yes nggak ditanya. Apa? Waktu kan ditanya udah yes gitu, taunya ditinggatin. Oke, Hari, kasih aplikasi satu aja deh. Apa yang kita bisa pelajari dari kitab Kisah Para Rasul? Aplikasinya satu aja. Apa ya? Kita nggak selesai nih kalau kamu nggak jawab nih. Waduh. Oke, aplikasinya mengajar kita bagaimana seharusnya gereja melakukan Ya, kegiatannya. mantap. Very good. I'm glad kita semua bisa belajar ini. Mari kita ambil foto sebentar. Kalau saudara don't mind bisa nyalakan. Firman-Mu pelita bagikan